Oke. Jadi kita akan ada materi, ada review essay dari kalian, sama ada Q&A. Oke, jadi penting banget nih ada materi, ada review. Jadi saya sih lebih pengennya tuh ya karena saya berencana ngadainnya setiap bulan. Ya mungkin kalau bisa lebih ini ya mungkin bisa lebih sering lagi ya. Mungkin paling sebulan atau gimana gitu kan. Dan itu fokusnya lebih ke kayak review sih sebenarnya kayak supaya kalian tuh bisa lebih peka lagi kayak bagaimana sih menulis yang bagus gitu. Sebelumnya, saya kenalin nama saya Hilman Kudratudarsi. Saya yang akan memberikan materi hari ini. Selama almost 5 months, selama 5 bulan ini, saya banyak ngebimbing adik-adik untuk menulis untuk lomba. Selama 5 bulan ini sudah ada 35 student yang udah berhasil punya ini dan ya udah ada sekitar 70 prestasi dari student saya yang dicapai. Ya itu menurut saya lumayan bagus ya, karena kadang university atau satu kampus pun tidak gampang untuk bisa dapat banyak prestasi dalam waktu yang 5 bulan gitu. Dan kita selalu progressing. Ini juga ada beberapa student yang menurut saya punya hasil cukup bagus ya dalam lomba-lomba esai. Kenapa seharusnya kan ada? Kenapa selain itu ya? Kalau ini ada beberapa student saya yang cukup bagus ya performanya. Ini sebenarnya mereka udah rata-rata udah prestasinya. Ini bulan lalu, misalnya kayak Tegar, ini dari UNP ya. Tegar ini udah ningkat, udah nambah. Kemarin udah juara 3, juara 1, jadi udah sekitar nambah 4 prestasi baru. Ada yang selain di The Gang juga udah nambah 2 prestasi baru. Jadi mereka beberapa student itu kalau udah jago nulis tuh mereka bisa punya prestasi terus-menerus. Dan saya yakin di antara kalian mungkin udah ada yang seperti itu atau mungkin calon dari orang-orang yang punya banyak berprestasi. Mau kan banyak prestasinya? Kalau banyak prestasinya nanti gampang lo dapat beasiswa. Amin. Kenapa sih kita harus berprestasi dalam bidang tulisan? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kayaknya penting nih buat berprestasi lewat tulisan gitu? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa? Kenapa sih penting nih kalau misalnya kita berprestasi lewat tulisan? Ada yang mau sharing? Kenapa sih berprestasi lewat tulisan itu is good gitu? Kenapa? Aku, Kak. Kenapa? Kenapa? Kalau menurut pengalaman saya ya, Kak, kalau nulis itu memang mungkin cara kita untuk menyalurkan apa yang kita pikirkan yang itu mungkin nggak bisa kita ucapkan dan itu yang bisa dibaca orang dan itu mungkin nanti akan menjadi sebuah sejarah yang bisa terus ada gitu. Gitu sih, Oke, Kak. yes, boleh ya. Tapi secara sederhana ya berprestasi itu ya kalau misalnya kalian minat beasiswa, oke, it will be easy juga untuk dapat beasiswa. Bisa juga disukai sama dosen kalian, sama guru kalian, disayang orang tua, bisa lebih mandiri secara finansial juga. Jadi ada banyak hal ya yang bisa didapetin kalau misalnya kalian berprestasi dan melalui tulisan contohnya. Terus selain itu, menulis ini adalah skill utama yang diperlukan ya kalau kita mau terjun ke dunia akademik. Pasti kalian nanti kalau misalnya mau kuliah, kalian rata-rata kalau misalnya kalian penerima beasiswa di kampus, bidik misi, apapun nama beasiswa itu rata-rata kalian akan diminta kayak bikin buat PKN misalnya. Terus kalau misalnya kalian mau apply beasiswa, kalian harus bikin esai. Kalau kalian mau lulus, kalian harus bikin skripsi dan berbagai macam lainnya. Jadi udah clear banget ya, kalau menulis itu adalah satu skill yang wajib yang kita punya kalau misalnya kita mau berprestasi dalam bidang tulisan. Itu udah nggak ada tawaran sih, udah nggak bisa ditawar menurutku. Itu kayak udah wajib banget kalau misalnya kalian mau berprestasi lewat ini kalian harus bisa menulis, terutama di bidang akademik. Setuju ya? Jadi kalau mau misalnya jadi mau S2 S2 atau S3 ini kalian harus bisa menulis. Bahkan lulus S1 pun kalian harus bisa menulis. Dan ya skill itu sama aja sih. Mau nulis apa aja, skill yang kalian harus punya itu ya mirip-mirip gitu.
Nah, menurut kalian lomba esai atau KTI itu banyak atau enggak? Lomba menulis itu banyak atau enggak? Banyak banget Kak. Banyak banget sih. Kak sebenarnya. Tadi juga kita udah share banyak ya, dan itu banyak banget event lomba menulis ya, event lomba menulis. Makanya orang-orang tuh bisa berprestasi banyak karena event lomba juga banyak gitu. Hari ini yang pertama, kalau misalnya kalian lihat lomba, kalian harus mikirin nih, kira-kira idenya itu gimana sih nyari ide dan menyosokkan dengan lomba yang ada. That's why kita lihat. Yang pertama, ini kan ada lomba esai. Ini lomba esai yang masih pengumuman ya. Kayak ini tuh masih bulan Maret pengumumannya, kumpulannya. International Essay Competition, Health Innovation and Creative Economy. Jadi ekonomi kreatif sama health innovation. Kalau misalnya kalian kepikiran ide ini, kalian mikirin apa tuh idenya kira-kira? Kalau misalnya kalian disuruh nulis ini, kalian pikirin apa? Sebenarnya bisa, kalau misalnya mau gampang, kalian itu bisa kayak, kalau misalnya ngomongin PKM itu mungkin bisa kayak produk-produk kesehatan, ya kan? Mungkin kayak krim atau ini, itu bisa menjadi ide untuk lomba International Essay Competition ini. Bisa kayak obat-obat herbal atau cosmetics, itu bisa. Bahkan kalau mau ini juga bisa produk-produk teknologi. Nah, jadi itu yang nantinya itu bisa menjadi sumber ekonomi. Ya, jadi kalau misalnya kalian ikut lomba ini, kalau misalnya idenya kalian nggak ke sana, berarti kurang kreatif. Kurang kreatif. Terus ini ada lagi lomba optimalisasi peran generasi muda dalam era stabilitas pandemi dalam berbagai sektor bidang. Oh, kalau ini gampang sih. Kalian mau ide apa aja selama ada hubungannya dengan COVID, selama ini itu bisa masuk. Ada bidang ekonomi, teknologi, pangan, pendidikan. Jadi kalau misalnya ekonomi berarti ya mungkin kayak mirip-mirip kayak essay yang pertama tadi. Jadi kayak international competition ini sama ini bisa tuh idenya sama kalau bidang ekonomi, Tapi kalau misalnya produk juga bisa teknologi. Kalau pangan juga bisa, mirip-mirip lah ya. Kedua lomba ini bisa mirip-mirip idenya. Kecuali di pendidikan, nah mungkin kalau ya, tapi bisa juga sebenarnya inovasi itu tentang kesehatan juga bisa ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi kalau yang Sepnas ini itu idenya bisa bermacam-macam, tapi kalau yang ini tuh agak spesifik idenya. Jadi lomba itu ada yang ide tuh kayaknya semua bisa masuk deh, selama ide tuh kayak bisa umum gitu tuh bisa masuk. Tapi ada juga lomba-lomba yang kayak nggak bisa, jadi cuma ide-ide yang kayak khusus baru bisa masuk ke lomba-lomba. Oke, itu yang kita perhatikan kalau misalnya kita ketemu lomba. Jadi jangan idenya itu enggak ini gitu. Ini juga ada lomba kayak, nah ini lumayan spesifik tuh lombanya. Akselerasi responsivitas pelajar terhadap isu kemasyarakatan. Jadi kayak percepatan responsif pelajar terhadap isu kemasyarakatan. Oh, berarti kan harus cari tahu nih kayak apa sih isu masyarakat. Oh, misalnya ada corruption atau ada ya berbagai macam isu di masyarakat, dan bagaimana caranya biar pelajar ini bisa responsif ya kan. Nah, kalau misalnya bisa responsif kayak gini, otomatis tuh anak-anak kan main teknologi ya, main HP. Jadi gimana caranya biar can get them easily, mungkin berbasis aplikasi atau berbasis internet of things, sehingga itu kita bisa menemukan solusi. Halo, lihat yang punya suara. Izin saya mute ya. Terus ini juga ada lomba baru, judulnya optimalisasi peran masyarakat dalam mengembangkan SDA guna menciptakan SDM. Ada 3 key point di sini. Ada peran masyarakat, ada SDA, ada SDM. Jadi walaupun kalian mengumpulkan SDA yang kalian punya, misalnya kayak SDA itu misalnya apalah, misalnya kayak ikan atau perikanan atau pertanian gitu. Nanti yang akan bisa berkontribusi untuk SDM. And remember, harus ada teknologinya. Harus ada teknologi sih unsurnya supaya idenya lebih ini. Terus ada ini juga inovasi dan kreasi pemuda intelektual dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan. Kalau ini masalah lingkungan yang gampang lah ya. Ini bisa semua KTI ini gitu kan. Aktualnya pada pesan-pesan di set ilmu pengetahuan teknologi pasca ini juga sama. Ini mirip-mirip. Jadi kedua KTI ini tuh lebih umum temanya. Asal ada lingkungan ada ini. Jadi ya semua ini tuh bisa masuk sih. Kayak gitu. Jadi nggak akan terlalu sulit nih buat nyari ide.
Sampai di sini kalian punya gambaran sih, nggak sih, kayak bagaimana kalau misalnya ngelihat suatu lomba and how you interpret, kira-kira ide yang bisa masuk itu seperti apa? Udah punya gambaran? Ada yang mau nanya? One question? Angkat tangan. Ada yang mau nanya dulu? Boleh tanya? Oke, Arika. Ya. Ada lomba mungkin ya. kalau lomba ini kira-kira idenya kayak gimana misalnya? Boleh? Ya. Atau mau nanya biasa? Iya, mau tanya. Ini kan maaf ya, saya tadi terlambat masuk. Saya tuh pengen yang tadi loh, yang apa yang UNS itu tadi, yang internasional esai. Oh, competition. Yes, Ya, yang ini. Ini ya. Yang mau saya tanyakan itu, ini kan health innovation and creative economy. Maksudnya itu inovasi kesehatan yang punya nilai ekonomi, begitu ya? Yes, benar. Jadi nanti inovasi kesehatan ini dia bisa menjadi suatu bisnis. Oh ya. Bisnis yang bisa terjangkau di masyarakat mungkin ya. Sebenarnya sederhana sih, banyak ya. Kalau misalnya kamu lihat PKM aja yang lolos timnas misalnya, judul-judulnya itu udah bisa masuk juga sih. Kayak misalnya tuh kayak bikin produk makanan, misalnya makanan penambah imun gitu. Itu sebenarnya udah masuk ke tema ini. Coba kalau setelah itu kita lihat lagi kayak idenya sudah sebagus apa gitu dah. Iya. Oke, gitu ya. Yang mau saya tanyakan itu gini, apa sih bedanya esai dengan opini? Oh, nanti ya ada. Oh, itu nanti. Oh ya ya. Oke. Ya, terus Oke. boleh Udah tanya lagi? dulu kita balik. Oh iya, udah ya. Oke, Oke ya. Ditampung dulu. Oke. Tapi saya sebenarnya guys lebih senang yang diskusi-diskusi ya. Kayak karena saya yakin kalian itu pasti punya banyak question kan. Kayak, mungkin kita perlu tanya. Nah, ciri-ciri esai yang bagus, not only esai tapi juga semua lomba ya, adalah suatu tulisan, entah esai, KTI atau semuanya itu harus apa ya? Harus berbasis teknologi kayak gitu. Jadi kalian itu nanti saya ada wajib sih, kayak apa sih harus kalian tahu kalau misalnya mau berprestasi di bidang tulisan, ya kan? Kayak kalian harus mengerti teknologi. Setidaknya teknologi itu ada augmented reality, ada virtual reality, metaverse ya. Terus ada Internet of Things, artificial intelligence, deep learning, machine learning, pengembangan aplikasi dan sebagainya. You have understand. Kami harus bisa. Kalau misalnya ide kalian sudah ada unsur-unsur itu, so ya kalian bisa strong idenya. Ini adalah salah satu contoh-contoh tulisan yang sudah saya pernah buat ya. Sudah saya buat gitu, dan mereka tuh nggak berasal dari anak teknik kok, tapi mereka bisa menulis berbagai macam. Ini pasti, ayo deh, siapa nih yang dari jurusan bukan teknik tapi pengen, gue tuh pengen deh bisa menulis tapi yang engineering, yang Internet of Things atau ini, pengen kan? Don't worry, student saya anak SMA, dia udah bisa buat tentang teknik kok. Bahkan student saya anak SMA, dia udah bisa berani menulis tentang deep learning, machine learning. Ya, itu adalah cara belajar. Bisa. Nah, yang pertama, tulisan yang bagus itu dia harus punya strong latar belakang. Kayak kenapa sih kalian harus menghasilkan inovasi tersebut? Itu harus penting banget. Jadi dan itu harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Kalau Kak Hilman sering bilang bahwa suatu ide latar belakang yang bagus itu dia harus miris dan julid. Apa sih miris itu Kak? Kayak sedih gitu, menyedihkan gitu. Ibaratnya tuh kayak kalian harus bisa memframework itu menyedihkan. Kalian harus mencari informasi-informasi yang membuat suatu fenomena itu menjadi menyedihkan, menjadi kasihan gitu. Dan kita harus bisa benar-benar melihat where the problem is, ya kan? Ini siapa nih yang mungkin kalian punya teman yang dia jago banget dia mencari kesalahan orang lain. Nah, that's good. Ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin jago, kalian tuh jago menilai buruk orang lain atau menilai buruk sesuatu, tukang protes, that's good untuk bikin latar belakang. Jadi harusnya pintar di latar belakangnya, jangan cuma ngomong-ngomong doang. Itu. Jadi kalau saya sih
kuncinya itu adalah setiap awal paragraf itu sudah harus menggambarkan problemnya. Misalnya kayak gini. Misalnya kayak ini sama example yang kedua aja kali ya. Yang ini misalnya kayak Indonesia belum berpesan terbaik dalam masalah sampah gitu kan. Terus ini juga sebelahnya kurangnya teknologi pengelolaan sampah dan pengelolaan yang lambat mengakibatkan efek negatif baik dari segi kehidupan kayak gitu. Jadi dari setiap awal kalimat atau every sentence itu harus sudah negatif, sudah memberikan negative vibes. Makanya kalau misalnya saya lihat tulisan kalian nanti, saya akan langsung komen tuh kayak kalau misalnya kurang negatif, ya nanti kita akan lihat dari tulisan kalian untuk bisa menyusun bagaimana sih menyusun paragraf yang bagus itu. Kalau nanti kita akan lihat dari tulisan kalian, mungkin kalian bisa, oh ternyata kayak gini loh yang dimasalahin, gitu ya. Terus suatu ide yang bagus itu kalian harus bisa menjelaskan dia secara jelas terkait idenya. Kita menulis esai, menulis ini sebenarnya kita kayak menggunakan our mind, kita menggunakan pikiran kita yang kita tulis, ya kan? Bukan berarti kalian harus membuatnya, no, enggak. Kalian harus enggak membuat. Jadi kalau misalnya bikin esai, ide kalian apa, kalian enggak harus buat itu. Cuma ide doang. Dan kalian bisa berprestasi. Ya, beberapa studi yang sebutin tadi, dia bisa berprestasi 10 prestasi dan dia tidak pernah buat apapun. Maksudnya dia tidak pernah buat fisik, cuma ide doang. Dan mereka bisa berprestasi. Di ide itu kan bisa ngejelasin kayak sistem kerjanya gimana, alat dan bahannya seperti apa. Itu harus kita bisa jelasin di isi tulisan kita sehingga kita bisa menghasilkan suatu ide yang berkualitas kayak gitu ya. Jadi idenya itu harus bisa dijelasin dengan details. Kalau perlu kalau gambar tuh penting nggak sih? Penting. Jadi kalau misalnya kalian di tulisan kalian nggak ada pictures, nggak ada tabel, itu that's bad, I think, karena itu tidak bagus. Gitu. Kita lihat contohnya ini, misalnya ada gambar, ada langkah kerja, itu adalah bagus gitu. Selain itu kalian juga harus bisa, kalau misalnya pernah kalian pelajarin PKM GKS atau tulis, di sana itu harus ada kayak SWOT analysis, ada how to make it, kayak gitu. Jadi itu. Jadi nanti kalian juga bisa analisis gitu ide kalian itu kan bisa lihat kekurangannya, kelebihannya, bagaimana cara ininya itu kita pikirin. Misalnya kita punya ide nih, kita punya ide apa gitu kan? Misalnya kayak, oh gue punya ide gimana caranya ya biar Indonesia tuh maju gitu kan, atau mau bikin alat teknologi buat ngolah sampah gitu. Teknologi seperti apa, alatnya seperti apa, cara bikin alatnya seperti apa, terus kelebihan dan kurang kelebihan alatnya, terus kayak gimana nih alat itu bisa tercipta, how they can to be real, itu juga kalian bisa tulis di sana. Nah, itu kita tulisin sehingga suatu isi itu akan menjadi strong. Jadi ada 3 ya syarat isi yang bagus itu. Pertama, idenya harus bagus, kekinian. Yang kedua, latar belakangnya tuh dia harus benar-benar menyedihkan, benar ada problem di sana. Nanti yang terakhir itu dia harus clear, harus jelas. Idenya tuh harus jelas mungkin kalian bisa tulis sehingga walaupun dia sekedar ide tapi bisa terlaksana atau bisa tercapai. Oke, good. Nah, ini nih, ada yang tahu perbedaan esai sama KTI secara general aja? Pasti udah banyak yang tahu ya. Kalau yang udah sering ikut lomba atau sering ini udah tahu ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih what I want to say. Yang pertama itu mekanisme lombanya pasti beda ya. Kalau misalnya KTI itu kan ada abstract selection. Jadi kalau misalnya kalian mau ikut lomba karya tulis ilmiah nih, kalian harus bikin abstraknya dulu. Nanti dari abstrak itu ada seleksinya. Kalau KTI itu bisa ada grup sih, ada biaya pendaftarannya lebih mahal, hadiahnya lebih gede gitu kan. KTI itu dia lebih lengkap ada bab 2, ada bab 3, ada explicit conclusion, specification gitu. Intinya adalah kalau KTI itu dia lebih panjang, tapi ibaratnya itu kalau misalnya KTI itu dia lengkap, tapi kalau esai itu dia cuma intinya doang diambil kayak latar belakang, isi dan itu esai. Tapi kalau di KTI itu sama kayak mungkin kalian bikin makalah, tugas sekolah kalian makalah, itu seperti itu. Ada juga PKM
program kreativitas mahasiswa, kalian tahu nggak sih? I don't know, ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu PKM nggak sih kalau anak-anak S1 di Indonesia? Ada yang nggak tahu? Are you sure? Ada yang nggak tahu PKM? Tahu, Kak. Oke, good. Tahu semua ya? Nggak tahu, Kak. Ya, jadi PKM ini adalah sesuatu program ya yang bagus banget sebenarnya untuk ini. Bahkan kalau misalnya mau ikut PKM, itu bagus banget ya. Itu sebagai salah satu awalan sih untuk bisa menulis gitu. Mostly kalau kalau saya sih, menurut saya yang paling mudah dicari ide itu PKMKC, GFK gitu ya. Tapi kalau PKM lainnya kayak PKMK, PKMPM, PKMPI, AI itu kan nyari idenya menurutku susah. For me, kenapa? Karena karena mungkin saya lebih banyak cenderung kalau ide untuk nyari teknologi itu lebih gampang daripada nyari-nyari yang kayak kebiasaan kayak gitu. Tentu karakteristiknya sendiri. Ada yang talk a lot about that, cuma mau ngasih tahu aja, mungkin siapa yang nggak tahu gitu. Jadi kalau misal ini PKM itu sudah merupakan event menulis paling besar sih menurut saya, dengan melibatkan begitu banyak mahasiswa dan antar gengsi antar kampus. Jadi buat adik-adik yang masih SMA, nanti kalau misalnya kalian udah S1, kalian harus langsung ngegas ya buat ikut PKM. Then, ya because PKM is very important ya. Jadi kalau misalnya PKM, you should go. Oke. Selanjutnya, ada essay lomba, ada essay beasiswa. Ya. Kalau essay lomba itu kan kayak kita menghasilkan ide ya kan, maksudnya ide. Tapi kalau misalnya essay beasiswa itu lebih pada kayak description aja ya. Jadi kalau lomba itu kalian harus benar-benar cari ide kayak gitu. Tapi kalau beasiswa ini biasanya lebih kayak ya misalnya kayak ini, kayak kalau LPDP kan kayak description yourself, terus deskripsikan masalah di Indonesia, pentingnya ilmu, itu kayak lebih ke ini, bukan yang ide banget gitu loh, tapi kayak something should happen to you. Nanti kita juga akan mereview beberapa tulisan untuk lomba, so it will be good. Pada intinya adalah the best thing, ini kuncinya sih, mengapa sih bahasa Inggris ya? Sebenarnya itu untuk bisa menulis yang bagus, untuk bisa punya ide yang bagus, kalian harus membaca. Kalian harus bisa membaca. Membaca apa? Kalau saya sih saranin baca jurnal ya. Kenapa kita perlu baca jurnal sih Kak? Itu yang pertama, dari jurnal itu you can know the current technology. Kalian harus bisa mempelajari augmented reality, virtual reality atau metaverse kalau sekarang ya, ada IoT, ada artificial intelligence, machine learning, deep learning, atau semuanya itu kan bisa pelajari dari jurnal. Kalian bisa pelajari dari buku, tapi buku sih kayak recommended ya, better journal. Jadi kalau misalnya kalian bisa jago menulis atau ini, aku sih biasanya akan meminta student-student untuk mempelajari jurnal. Jadi biasanya saya yang nyari jurnalnya, dan ini dipelajarin untuk kalian bisa itu menangkap atau kalian bisa mengelaborasi ide kalian. Soalnya kan nggak mungkin ya. Coba kalian bayangin. Misalnya saya punya student, dia anak SMA, dia mau nulis tentang Internet of Things. Emang ada pelajaran SMA Internet of Things? Nggak ada kan? Nggak ada kan anak SMA yang dipelajari Internet of Things, machine, artificial intelligence, nggak ada kan? Sekolah mana yang diajarin? Kan ada mungkin ya, atau mungkin di bagian, mungkin di ekstrakurikulernya. Tapi kalau sekolahku ya pasti nggak ada lah. Kalau sekolah kalian ada nggak? Atau sama kayak aku nggak ada bahasan tentang teknologi sampai segitu? Nggak ada kan? Sama kan nggak ada? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Terus gimana caranya kalian mau berprestasi lewat tulisan kalau misalnya kalian nggak mau menguasai itu? Kalau misalnya kalian mau jadi juara nih, kalian harus menguasai what is that and how to make it. Kalau misalnya kalian menguasai itu kalian bisa menjadi top. Dan ya kalau saya bertahap aja, misalnya kayak udah artificial intelligence. Contohnya student saya nih, ada beberapa student itu kayak Tegar, Arsil namanya. Mereka udah punya sekitar 5 prestasian gitu. Kalau Tegar tuh udah 10-an. Dia itu baru cuma menguasai artificial augmented reality doang. Jadi dia tetap tulisannya AR.
Tapi akhirnya dia mencoba ke Internet of Things. Kemarin dia nyoba Internet of Things, nulisnya dia udah dapat 3 prestasi tentang pakai Internet of Things. Itu artinya kalian memang ini nanti belajar artificial intelligence, belajar machine learning sebagainya. Tapi memang perlu konsistensi sih, kayak gitu, untuk bisa terus bentar, kayaknya materinya udah habis sih. Iya, sekitar 30 menit udah selesai nih materinya. Nah, sebelumnya saya mau promosi dulu sebelum kita pindah ke next-nya. Kalau saya mau promosi dulu ya, jadi punya menurut juga nggak apa-apa. Kalau saya punya apa namanya, saya memang ngebimbing students. Kita punya program namanya Writing Membership yang dimana kita itu banyak ngebimbing untuk ikut lomba. Jadi yang pertama kita selalu menggunakan ide-ide futuristik. Jadi kita lebih ke kayak PKMKC, GFK atau ini untuk menulis esainya pun kita lebih ke kayak futuristik gitu. Karena memang kita udah memastikan itu. Jadi apa yang saya ajarin tadi itu sebenarnya hasil dari I'm teaching, terus I'm teaching the students. Dan biasanya kita juga bisa melihat contoh-contohnya juga dari tulisan itu. Motivasi tentunya. Tahu nggak masalah utama dalam menulis itu apa? Motivation. Bahkan saya jujur nih, itu beberapa bulan yang lalu semangat untuk menulis jurnal, tapi akhirnya ini males banget. Bahkan kemarin senior teman saya, dia dosen di Malaysia, dia dosen, tapi orang Indonesia, dia dosen. Kayak, Hilman, kamu harus menyelesaikan bagianmu ini gitu. Karena kita sebenarnya accepted sih, kayak kita keterima buat publikasi di jurnal Scopus, dan itu sebenarnya apa ya, di tulisan jurnal itu emang benar-benar menggunakan skill saya menulisnya. Jadi tapi itu malas banget untuk menulis jurnal karena mungkin nggak sesuai dengan what I'm doing kayak gitu. Jadi ini kita juga sangat kompetitif ya antar student karena kita punya achievement dan sebagainya. Nah, special information buat yang join program ini malam ini, kalian bisa dengan segini kalian juga bisa langsung free English membership. Pre-English membership, kayak gimana sih jadwal kelasnya Kak gitu. Kita jadwal kelas dari program saya ini, ya ini jadwalnya, jadi ada tutorial kelasnya, ada IELTS kelasnya, ada kelas PKM-nya, ada kelas prestasinya juga untuk ngebahas lomba esai, lomba KTI dan sebagainya. Kita juga ada lomba persiapan PKM. Setelah ini baru PKM-nya diganti dengan scholarship sama jurnal publikasinya. Nah, itu program yang saya punya untuk kelas yang mungkin siapa tahu kalian pengen join ya untuk ini. Dan ya sebenarnya kalau walaupun I know it is expensive, tapi kalau misalnya kalian sudah berhasil, it will be cheap. Itu akan terasa murah. Oke, sebelum kita lanjutin ke review, kalian boleh bertanya. Silakan diketik dulu pertanyaannya. Saya mau baca aja, saya enggak ini. Saya akan beri waktu 3 menit untuk menulis. Kalian mau nanya apa? Silakan ditulis. Ada pertanyaan? Bentar, saya mau ambil minum. Oh iya, saya sama ini. Oke, pertama bedanya esai sama opini apa Kak? Oh yang tadi ya. Kalau esai dia itu idenya tuh lebih strong, kayak apa ya? Kayak esai itu dia itu lebih strong sih. Kayak kalau esai itu kalian harus lengkap gitu. Tapi kalau opini itu sekedar ide sama ini sedikit. Biasanya pendek kan kalau opini kan. Yang kedua itu kalau esai dia itu lebih details kan kayak gitu. Itu. Terus proporsinya antara ide sama problem atau ininya kalau esai itu lebih details, tapi kalau ini enggak.
Kak, apakah KTI harus selalu pakai lembar pengesahannya? Biasanya iya, harus selalu. Itu kan ketentuan dari panitianya, gitu. Kak, bagaimana mengembangkan ide kita? You have to read. You have to read. Sebenarnya struktur esai yang bagus itu udah gue jelasin tadi ya. Dia latar belakangnya strong, langsung idenya. Jadi nggak kemana-mana sih, kayak gitu. Nggak kemana-mana. Jadi intinya kalau esai itu kalau apa ya? Kalau esai dia lebih detail. Kak Hilman bagaimana mencetakkan ide yang menarik, Kak? Terus cari plusnya di mana aja? Kalau saya sih baca jurnal. Jadi kalau misalnya kalian baca jurnal, itu kalian bisa mengamati ide-ide yang di sana dan kalian menirunya. Pernah nggak kalian mikir gitu kan, yang nulis-nulis itu kan profesor-profesor ya, yang udah jago-jago banget di bidangnya. Terus kalau misalnya kalian baca jurnal mereka, terus kalian bisa apa ya? Bisa mencuri, bukan mencuri sih, tapi lebih memodifikasi ide dari mereka, itu pasti bagus idenya. Bener nggak? Ya kan? Coba deh bayangin. Kalau bagaimana kita yang cuma mungkin belum S1 aja, belum lulus mungkin ya teman-teman ya, terus bisa ngalahin ide dari profesor-profesor kan? Kayak ini. Kak, struktur esai yang bagus gimana? Eh, terus esai yang bagus, Kak, boleh dijelaskan nggak struktur esai yang bagus seperti apa? Nanti kita akan lihat contoh-contoh ya, kebetulan ada yang bagus juga. Jadi Insira nanti aja ya. Oke, Insira ya. Oke. Kak, boleh dijelaskan mengenai esai kontribusi itu seperti apa? Esai kontribusi itu buat, halo Putri, buat LPDP ya maksudnya ya? Atau buat apa? Putri. Buat beasiswa apa? Oh, LPDP. Kalau LPDP itu ya ketentuannya aja, berdasarkan ketentuan yang mereka punya. Jadi kalau misalnya ketentuannya itu udah bisa, gitu, ya. Jadi itu lebih kepada kayak ketentuan dari esai si LPDP-nya. Gue tuh agak bingung untuk ngejelasin ininya. Tapi kalau misalnya gue ngelihat, baru gue gampang kasih ide. Kak mau tanya Kak soal judul, tapi tidak bisa saya susun pertanyaan. Kak mau tanya Kak soal judulnya, tapi tidak bisa saya susun pertanyaannya gimana? Oh, judul yang menarik kalinya pertanyaannya ya. Julpi, do you think judul yang menarik? Iya Oh, Kak, cuman Sakep, boleh nggak bertanya pakai suara begini langsung Kak? oh iya boleh. Saya lebih ke judul yang tadi Kakak sebar itu. Saya sudah punya banyak ide, tapi nyusun judulnya ini susah sekali. Terlebih saya lihat yang tadi Kakak tunjukkan. Ini yang ada Gampang. titik 2 gitu. Gampang sih nyusun ini. Itu biasanya kelihatan dari tulisan orang. Biasanya sih kayak gampang sih kalau ide ya, biasanya tuh saya udah ini loh jadi. Nah, ini Kak, yang ada titik-titik 2 yang ininya. Itu kan mereka bikin dari singkatan ininya kayak brandingnya. Jadi misalnya kalau kita nulis itu kan nggak mungkin kalian nyebutin kayak, kalau bisa kita presentasi nanti kan kayak biar pendek-pendek kayak kan Nalti, right. Jadi nama nama produknya apa? Biasanya kan kalau esai di Indonesia mereka menyukai yang hasil itu produk. Makanya dengan ada nama tuh kayak Aquest, Iplan, Irite, Multi, itu kayak nama. Biar kasih nama itu harus ada namanya dulu Julvi ya. Nanti kalau udah ada namanya tuh baru bisa ini gitu. Oh iya paham. Gitu dari nama itu baru ini. Terus sebentar. Tadi ada yang nanya kalau Kak mau gabung kapan ya? Kamu bisa daftar kapan aja. Itu Erika ya, itu bisa daftar kapan aja. Bebas. Tapi kalau untuk harga promonya itu baru tergantung situasi dan kondisi. Kak mau tanya Kak soal judul, oh ya udah. Mau izin tanya Kak, berdasarkan pengalaman apa cara tersulit dalam saat nulis esai? Pertama sih ide ya. Kalau misalnya kalian nggak punya idenya, nggak tahu konsep idenya, itu akan sulit banget. Itu ini juga mirip mungkin dalam pertanyaan siapa ya, kayak
itu akan sulit banget kalau misalnya kalian nggak ini. Dan bagaimana cara Kak mengatasinya? Nah, pertama idenya itu harus baca sih supaya kalian bisa modifikasi dengan bagus gitu. Boleh. Kak, berarti esai sama kayak PKM harus buat ide dari the box dengan esai, nggak buat produknya. Bener. PKM itu esai itu sama dengan PKM GT, Popo. Jadi kalau misalnya kamu sering mau PKM GT itu mirip dengan esai. Bahkan oh iya, struktur esai yang bagus kalau misalnya kalian cari nih di internet ya, cari aja contoh PKM GT. Udah, itu adalah the best esai menurutku. Jadi struktur esai terbagus adalah PKM GT. Kecuali tapi hilangin pertanyaannya doang. Itu udah PKM GT. Betul, tapi aku buka. Oh ya, kayaknya tapi bukan PKM. Ya maksud tuh kalau PKM GT itu kayaknya ada bab 2-nya, ya udah enggak usah. Tapi kayak PKM GT itu the best bentuk esai. Ngerti ya? Tadi ada yang nanya struktur esai, cari PKM GT. Kak, tadi saya soal rumusan masalah KTI. Apa bedanya masalah dengan pertanyaan penelitian, Kak? Rumusan masalah sama pertanyaan, I think the same. Sama kan? Jadi buku research method UMAS sekarang, yang sama dan tujuan itu pertanyaan penelitian, Kak. Rumusan masalah itu questionnya, tujuannya itu ini. Tapi ada juga memang yang membedakan ada rumusan masalah sama tujuan. Tapi in general kalau jurnal itu secara internasional no. Saya bikin tesis tuh rumusan masalah doang, sama tujuan. Jadi nggak ada pertanyaan sama ini. Oke, gitu Zidan ya. Kalau teman-teman masih jurnal buat lomba, apakah nanti kita nggak dikira ngeciplak? Di dalam suatu menulis itu kita boleh selalu modifikasi. Kalian harus bisa menjelaskan what is new about yours, ya Novita. Jadi bukan gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian nyontek ya kalian akan kena jiplak. Tapi kalau misalnya kalian modifikasi ya mungkin apanya yang diubah gitu kan. Jadi pasti berbeda. Oke? Jadi pasti berbeda. Jadi nggak mungkin sama juga kalian nyontek kan. Walaupun kalian nyontek juga ini, tapi intinya itu adalah kalian harus bisa ngelihat what is something new about your idea. Kalau batasan kata pasti ada, itu tergantung lombanya. Kalau suratnya kayak PMGT. Itu Ira ya. Ada masih pertanyaan baru nggak? Oke. Kak, maaf kalau tulisan jurnal, cara kita mencari atau menemukan novelty-nya gimana? Ayu, halo Ayu. Untuk novelty, kalian kalau mau tahu itu gampangnya itu adalah kalian sekarang tuh ada analisis pakai post viewers. Kamu tahu post viewers nggak Ayu? Pakai post viewers. Jadi kamu nanti pakai post viewers itu bisa analisis nanti. Gitu. Kak, share ya ininya nanti di share ya Mas Sahnan ya. Kalian bertanya, semisal di essay kita mengangkat solusi berupa aplikasi atau produk pada bagian isi essay. Nah, agar bagian isi essay lebih bagus, banyak penelitian di essay itu ada contohnya sih. Kalau misalnya aplikasi itu ada desain, ada desain, ada ini gitu. Ada desainnya, ada cara bikinnya kan. Sebenarnya ada contoh-contoh yang kalian buat udah bagus, sudah beberapa yang bagus tadi. Nanti kita bisa lihat ya. Kak, di belakang apa harus selalu mirip atau biasa di awal-awalnya agak halus? Boleh juga sih agak halus, tapi kalau misalnya nggak kelihatan masalahnya, I don't care. Nanti kita lihat ya, pasti banyak tulisan yang menurutku masalahnya tuh nggak ada. Kita lihat. Kak, apa perbedaan isi struktur esai dan KTI? Mohon dijelaskan. Oh, beda banget ya. Kalau esai itu dia cuma ini, nanti ada contohnya, kita lihat. Kak, aku kan jurusan sastra Inggris, terus diajarin ke PKM yang tentang linguistik gitu. Tapi masih bingung idenya karena menurutku agak sempit dibanding yang lain. Biarkan gimana cara belajar lebihnya, atau misalnya punya masukan linguistik. Kalau linguistik untuk PKM, mungkin kalau misalnya PKM RSH mungkin bisa ya, akan bisa masuk ke sana. Tapi kalau misalnya siapa bilang linguistik nggak bisa? Biasanya kalau mau itu misalnya bikin suatu, kalau misalnya mau teknologi ya, kalian cari aja kayak mungkinnya solusi buat bahasa atau misalnya kayak metode pembelajaran. Kalau misalnya kalau saya tuh lebih ke cipta gitu loh, biasa gue anak teknik bohong. Jujur ya, ketika saya kuliah dulu, saya selalu berpikir bahwa saya nggak mungkin bisa menulis tentang teknologi. Tapi sejak 5 bulan yang lalu, semenjak saya ngajarin menulis ini, jadi saya malah
jagonya itu. Kalian bisa bikin metode media pembelajaran tentang sastra, atau bisa bantu aplikasi buat maksudnya kayak buat teknologi atau alat yang bisa membuat untuk ngebantu bahasa isyarat dan sebagainya. So it will be language sih. Jadi banyak sih Inzira ya, banyak kok sebenarnya yang bisa dilakukan. Kak, berapa tahun batasan sumber referensi jurnal? Biasanya 5 years. Jadi harus 5 years. Kak, aku jurusan pajak, nah nggak punya background tulis yang kurang Inggris, kurang musai, tapi mau ikutan juga bisa menulis esai. Bahasa Inggris sekarang ada ini ya. Bahasa Inggris sekarang itu ada bisa translate, Terus semua orang juga nggak bisa menulis. Dulu saya juga selalu berpikir bahwa I'm not a good at writing. Bahkan sampai inventory, saya disuruh nulis sekarang ketika saya ngejelasin akan bagus ngejelasinnya. Tapi lama-lama bisa kok, ya lama-lama bisa gitu. Kak, tata cara penulisan esai yang baik dan benar untuk besok itu seperti apa? Ya harus sesuai kontennya. Dan kontennya harus bagus. Gitu ya. Kayaknya udah habis untuk pertanyaan sesi 1. And ya, saya akan lanjutin ke review. Udah siap nih kita buat review tulisan? Udah ready? Ready, Kak. Oke, let's go. Ya, disclaimer aja. Saya akan mereview ya seperti biasa ya, yang like what I usually doing. Saya emang tiap hari ngajar writing, jadi ya itu. So ya mungkin seperti itulah saya akan mereview. Ada 9 yang saya sudah seleksi untuk bisa saya masukin ke review kali ini. Saya buka-buka filenya dulu ya. Tunggu. Oke, saya akan mulai dari tulisan esai tapi yang aplikasi. Ada 2 tulisan yang masuk aplikasi. Sebenarnya kedua tulisan ini cukup rapi ya. Nah ini bisa menjadi contoh ya. Gue kedua-duanya nggak ya? Number shape udah ya. Oke. Udah. Oke, kita lihat. Udah kelihatan nggak slide-nya? Ini temanya HR, inovasi platform digital sektor pariwisata Narmada berbasis smart teknologi, upaya mewujudkan tujuan SDGs 2030. Ini bagus ya, maksudnya judulnya udah lumayan, tapi kalau menurut saya belum sih. Karena menurut kayak ini ide-ide kayak gini bagusnya 5 tahun yang lalu, kalau sekarang udah kurang. Ini juga ada Effort Apps, aplikasi peduli ekonomi masyarakat berbasis Sangu, sebarkan semangat pembangunan dengan konsep obah, pola, dan anti nyerah. Ini juga sama ya, sama-sama aplikasi, sama-sama 2 ide tentang aplikasi. Tapi kalau menurut saya, ya ide-ide aplikasi kayak gini mungkin itu udah nggak terlalu bagus ya untuk lomba ya. Kenapa? Karena itu udah kayak some years ago banget gitu. Karena sekarang orang udah bisa bikin aplikasi dengan mudah, jadi nggak terlalu ini. Kalau untuk esai dia udah bagus ya, ada pendahuluan, terus ada isinya, ada isinya. Di isinya juga ada bagus ya. Ada pertama dia ngejelasin tentang aplikasinya. Ini juga basis struktur ya. Ada Effort Apps itu apa aja ya komponennya. Terus cara kerja dari aplikasi ini udah ada. Terus bagaimana aplikasi ini bisa direalisasikan juga udah ada. Terus bagaimana potensi keberlanjutan dari aplikasi juga udah ada penutupnya. Cuma ini desainnya juga udah ada ya, ada lampiran desainnya itu kan, itu udah bagus, udah rapi. Secara penulisan udah oke. Secara komponen. Kita lihat beberapa bagian aja ya.
Awal Maret 2020 menjadi saksi bentuk tatanan kehidupan baru Indonesia dikarenakan virus COVID-19 telah menuntut manusia untuk diadaptasi dengan lingkungan yang tidak terbayang sebelumnya. Saya suka dengan gaya bahasanya, menarik. Diberlakukannya PSBB untuk menekan jumlah yang terpapar mengakibatkan banyak dilematik pada dunia ekonomi. Dibuktikan banyak karyawan terpaksa PHK karena pendapatan tempat bekerja tidak semampu membayar gaji sesuai dengan data Kementerian. Oke, ada PHK. Padahal di Indonesia sendiri permasalahan pendapatan berkaitan dengan kesejahteraan ya, kemiskinan dan sebagainya. Menurut Hal Parson et al. Menyatakan pembangunan Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Tercatat, oke. Jika angka kemiskinan terus naik, maka dikhawatirkan agenda Indonesia menjadi negara maju akan terhambat. Pengentasan kemiskinan maka harus sesuai dengan. Sebenarnya pemerintah telah berusaha untuk membantu masyarakat dalam permasalahan perekonomian dengan pemberian bantuan sosial. Akan tetapi sering terjadi penyaluran tidak tepat sasaran, bahkan bisnis oknum tak bertanggung jawab. Jujur, aplikasi peduli ekonomi masyarakat, jujur menurutku aku tidak melihat masalah yang spesifik di sini. Kenapa? Karena masalahnya terlalu besar. Jadi kayak solving the problems itu kurang kena nanti. Jadi walaupun kalau aplikasi-aplikasi sekedar ini yang kamu beri itu tidak akan bisa touching the problems. Jadi kurang kena ke solusi problemnya nih. Jadi latar belakangnya masuk ke ininya. Terus halo, oke, aku mati ya. Kurang masuk. Memang menulis itu ya gitu ya. Walaupun kalian udah sering juara pun, bahkan tulisan juara pun, kalau bisa dilihat sama orang yang baru, mungkin dia kan tetap ditemukan banyak kekurangan dan opini yang berbeda. Itu enggak enaknya di tulisan, tapi itu juga sekaligus seninya di situ kayak gitu. Jadi di tulisan ini dia kurang touching problemnya, kurang masuk ke ininya. Jadi aplikasinya itu jadi seakan-akan terlalu besar apa yang kamu yang ingin solving. Padahal kalau dari segi ide, ini something impossible sih untuk bisa menyelesaikan suatu masalah yang begitu besar dengan ide ini. So the idea is not so good kalau dia dari itu. Padahal cara nulisnya bagus banget. Kayak gitu. Padahal idenya bagus. Itu ya untuk tulisan yang ini. Kita lihat tulisan yang satunya lagi tentang aplikasi tadi. Ini juga ada another inovasi platform digital sektor pariwisata dan lembaga, subtema tanpa kemiskinan. Oke. Kalau misalnya kalian mau bahas kemiskinan kan harus spesifik sih kelompok masyarakat yang tertentu aja kali ya. Kalau ini tuh lebih ini. Jadi kalau misalnya kalian mau, kalau misalnya ide tadi tuh, kalau misalnya dia tuh lebih fokusin aja ke kayak kelompok tertentu, misalnya kayak kelompok nelayan atau kelompok petani, mungkin di kecamatan tertentu atau di kabupaten tertentu, itu akan lebih better. Atau di kelompok tertentu itu akan lebih better daripada itu kayak bisa berpikir untuk semuanya, kayak gitu dari segi idenya. Jadi kurang strong karena dia tidak dalam idenya. Kalau yang ini kan inovasi platform digital, ini kalau dari segi ide ya social, tapi kita lihat dari segi cara menulisnya ya. Latar belakangnya dulu. Pandemi COVID-19 membuat semua orang mulai berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan yang kini sudah berbeda dari keadaan sebelumnya. COVID tentunya penyakit yang disebabkan, COVID telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia di awal menjadi momok yang masih menghantui masyarakat. Wabah ini memberikan banyak perubahan terduga dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya aspek pariwisata. Tahun 2021 merupakan awal perjalanan baru di mana masyarakat sedang menuju ke stabil era new normal. Ini masyarakat dipaksa untuk beradaptasi. Masih terlalu banyak cicau yang ya penting, nggak antara penting dan nggak penting. Berkaitan dengan penanganan pandemi COVID-19, pemerintah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi warga negara, salah satunya vaksinasi. Berdasarkan vaksinasi yang telah dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima vaksin pertama adalah Presiden Jokowi, masyarakat sudah tidak bisa keluar rumah untuk berbagai keperluan, salah satunya tempat wisata. Dilakukan uji coba, teoretikal banget, kebanyakan latar belakangnya tapi nggak terlalu penting ya. Lebih ke lebih ke ininya aja. Kemudian Dinas Pariwisata Lombok Barat sebagai destinasi, ini udah masuk nih ke ininya, tapi what's the problem? Apakah aplikasi itu begitu penting sehingga jujur gue nggak ketemu masalahnya di mana.
Ini kan dia idenya adalah inovasi platform digital sektor pariwisata. Ya, masalahnya pertama itu tidak ada teknologi di sana. Terus dari mana kamu bisa justifikasi yang terlalu luas kayak gitu? Oke. Latar belakangnya kurang bagus. Padahal dia rapi loh ya. Padahal tulisannya rapi loh. Padahal tulisannya rapi. Kayak ada konsep e-tourisnya. Itu udah bagus. Kayaknya udah sering menulis. Tapi kalau latar belakangnya ya jelek. For sure. Gue jelek menurutku. Padahal udah bikin desainnya rapi kan. Ada desainnya. Terus ada banyak rangka implementasinya gitu-gitu yang generalnya tuh harus ada. Udah ada. Tapi kalau di latar belakang itu dia nggak terlalu touching with the problems is. Ya, itu. Jadi saya sih paling kritis itu di latar belakang pertama. Karena kalau misalkan ide kan udah bagus, judulnya udah bentereng nih, nanti penjelasannya udah rapi, tapi latar belakang nggak bagus, nggak sesuai, sama juga dengan bohong. Kadang terlalu over justify, kayak terlalu latar belakang yang sering ditulis itu dia terlalu luas sehingga sebenarnya dia tidak sama dengan solution yang diberikan. Makanya mungkin kalian harus ada identifikasi lagi apa kelebihan dari ini sehingga solusinya itu. Oke, sampai di sini udah ada tambahan gambaran ya tentang tulisan esai untuk lomba. Mungkin pertanyaan-pertanyaan kayak structure gitu udah bisa kelihatan ya. Gimana? Do you get more idea? Oke. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Ini ada intensitas, ini KTI, intensitas karya tulis ilmiah, kalau tadi ada esai kan sebenarnya. Intensitas penggunaan Sophie Pay Letter pada generasi Z sebagai krisis pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran. Intensitas penggunaan Sophie Pay Letter pada generasi Z sebagai krisis pemahaman terhadap nilai-nilai Al-Quran. Aku nggak tahu ya judul lombanya apa, tapi menurut saya idenya nggak bagus. Kalau yang dua tadi tuh idenya masih bagus, tapi tulisan di beberapa itu kurang, latar belakangnya kurang touching, kurang menyentuh. Tapi kalau tulisan ini idenya gue tidak melihat something yang special sih tentang ini. Kalau misal untuk memenangkan suatu lomba, kita lihat dari latar belakang. Saya nggak akan lihat yang lain, saya cuma mau lihat abstrak doang. Hadirnya fitur kreator online atau Pelajar menjadi pro dan kontra di masyarakat. Namun sayangnya banyak sekali remaja dari Gen Z yang menggunakan fitur ini demi kebutuhan tidak penting dan terkesan berlebihan. Padahal Allah SWT sudah menjelaskan dalam Quran untuk hidup tidak berlebihan. Metode yang digunakan dalam proses kami ini adalah deskriptif kualitatif, yang mana data yang digunakan bersifat sekunder dan juga teknik analisis data bersifat kualitatif. Pada dasarnya metode ini berfokus pada pembacaan data yang ada, komparasi dan analisis yang menganut pada prinsip sosial budaya dan hadis. Ininya lumayan ya. Tapi tadi kesalahannya pertama dia di isinya itu dia ngejelasin kayak pay letter itu adalah apa gitu kan. Itu kan sebenarnya itu sebenarnya seharusnya jadi bagian teoritis, bukan jadi isi. Jadi seharusnya walaupun bikin karya ilmiah, kalian semuanya, ide kalian itu yang harus menjadi center dari ininya. Terus kalau ini sih mungkin lebih cocoknya tuh kayak ke tulisan, bukan tulisan lomba ya. Karena tulisan lomba itu dia orientasinya produk. Jadi pasti kurang menarik karena tidak ada produk yang bisa dihasilkan dari tulisan ini. Itu nggak enaknya tuh. Tapi kalau mungkin mau tulisan ini bagus, maybe you can send to lomba opini. Mungkin dia bisa masuk ya lomba opini atau lomba opini, atau mungkin ke jurnal juga mungkin bisa masuk. It's good gitu. Tapi kalau untuk lomba esai atau lomba karya tulisnya, apalagi ide ini tuh terlalu teoritis. Oke. Itu ini mungkin ada nggak yang merasa bahwa waduh selama ini kalau saya mau nulis ide saya tuh nggak keren. Ada nggak yang ngerasa kayak gitu? Ada, Kak. Ada Kak. Ada saya. Atau pasti kalian pernah pengen menulis atau ini, dan tulisan kalian tuh yang berkisah kayak gitu, yang kayak ya bagus tapi ya mungkin bagusnya untuk beberapa tahun yang lalu,
kurang update the knowledge. Gitu. Bukan berarti nggak bisa juara, nggak. Kalau misalnya kalian tanya bagus itu gimana? Ya bisa aja kan, kayak tulisan kalian sebenarnya nggak terlalu bagus, tapi itu yang paling bagus, so you can win gitu. Tapi kalau menurut saya ya gitu, it is my honest opinion. Gitu. Ya, tapi kalian bisa lihat ya. Terus ada juga beberapa tulisan yang menarik juga. Nanti yang terakhir baru essay beasiswa ya. Yang terakhir. Kalau sekarang kita fokus ke ya lomba-lomba dulu. Gitu. Yang pertama problemnya adalah rata-rata di cara menulis, yang kedua tuh di ide. Iya itu sih emang tapi emang itu yang utama ya. Esai sama ide gitu. Oke, kalian lihat banyak banget dari tulisannya itu dia bener-bener idenya tuh kurang jauh banget, nggak keren sama sekali ya. Kita lihat contoh ini. Judul esai. Pendidikan membantu generasi milenial dalam menyambut era society 5.0. Idenya di mana, men? You write 10 pages dan gue tidak lihat idenya. Pasti ini nggak belajar nih. Nulisnya sih nulis sendiri nih, makanya kalau nulis itu belajar. Maaf ya, buat yang punya tulisan ini, aku sorry, tapi gue jujur tulisanmu itu judulnya aja tuh kalau saya nggak mau baca. For sure, nggak mau baca karena tulis dari judulnya aja udah nggak ada menariknya sama sekali. Terus kita buka juga tuh tidak ada something yang akan memudahkan saya untuk kecak di mana sih idenya. Tuh nggak ada gambar, nggak ada ini. So it's bad. Ada, gitu kan? Kita lihat juga. Padahal potensi menulis ada kayak generasi milenial dan pendidikan memiliki kaitan yang erat antara satu sama lain. Pendidikan bisa nulisnya bagus, tapi tinggal diarahin aja. How do I know? Mungkin kamu perlu belajar dulu atau you see the good writing ya untuk yang punya tulisan ini. Ini nulisnya kayak bikin kuliah biasa nih. Kalau tulisan makalah kuliahan oke. Tapi kalau untuk lomba tinggal jauh nggak bakal menang kalau menurut saya ya. Idenya menyebar kemana-mana. Gitu. Kalian bisa lihat kayak kita nggak bisa catching di mana idenya karena tidak ada yang membantu kita untuk menangkap idenya. Dari judul juga kan pendidikan membantu generasi milenial dalam mewujudkan era society 5.0. Di mana ide menariknya? How? Padahal kita mencari kayak solution, kayak mencari products, itu nggak ada. Oke? Dari ini juga kayak namun balik zamanmu itu zaman selalu berkembang. Coba kalian lihat, coba kalian baca 2 paragraf ini. Pendidikan terlalu umum itu tidak ada sama sekali hal penting yang perlu ditulis, tidak ada. Ini tidak penting. Pendidikan merupakan hal umum yang dapat dirasakan dari generasi sebelumnya, akan tetapi generasi milenial merupakan sumber daya manusia yang dihadapkan langsung dengan penguasaan dan penggunaan teknologi dibandingkan generasi sebelumnya. Sehingga terdapat perbedaan pendidikan antara generasi milenial dan generasi sebelumnya. Kondisi era society. Ada yang masih menulis seperti ini? Kalau misalnya kalian menulis atau bikin esai? Oke. Jadi iya, it is bad. Nggak kelihatan masalahnya di mana. Idenya juga nggak clear. Gitu. Kalian ya, mungkin penyampaian saya not good ya. Tapi gue tuh senengnya tuh kalau komen itu senengnya kayak begini. Kenapa? Karena kalau misalnya komennya kayak, oh that's good gini-gini itu nggak berubah kali ya. Ini dari IPB ya. Mantap, pemanfaatan limbah kulit singkong, manihot esculenta sebagai alternatif bahan kertas. Bagus nggak idenya? Ada yang mau merasa bagus atau enggak? Menurutku bagus. Kalau menurut kalian bagus atau enggak? Ada yang merasa this idea is good? Bagus, Kak. Inovasi baru soalnya. Menarik, Kak. Yes, ada scientificnya di sini. Oke? Ada scientificnya. Tapi kalau menurut saya masih kurang idenya. Kalau saya yang bimbing, aku masih kurang. Kenapa masih kurang? Ya karena pertama bisa saja ini tuh idenya udah lama. Atau mungkin kalau baru I can check in journal dan I can find it out. Jadi idenya menurutku masih kurang segar. Masih kurang keren kalau menurut saya. Itu standar saya ya, standar saya ngebimbing.
Itu enggak, kurang. Nah, kurang. Kenapa? Karena kalau saya sih melihat ini sebenarnya bagus ya, pembentuk kulit singkong sebagai alternatif bahan kertas. Tapi saya akan cari tahu kalau supaya dia bisa diingkatin itu, bagaimana ketika kita konversi antara kulit singkong ke menjadi kertas itu, kita aplikasi teknologi di sana. Ada teknologinya, bisa pakai Internet of Things. Gimana buat melihat controlling atau ini, baru dia akan menjadi ide yang keren. Tapi kalau misalnya cuma sekedar ini, it is good, tapi masih kurang kalau menurut saya. Jauh menurut saya, karena tidak ini gitu. Yes, jelas bagus, jelas menghasilkan produk ya bulan ya. Tapi seperti kata Kak Hilman tadi, masih kurang, masih belum society 5.0 gitu ya. Oke? Kita lihat gaya penulisannya. Lingkungan yang ideal adalah lingkungan yang bebas dari limbah. Terus lingkungan yang bebas dari limbah akan bawa kesadaran lingkungan. Kesadaran lingkungan harus kita jaga agar lingkungan tetap terjaga sampai generasi anak cucu kita. Kebersihan lingkungan merupakan salah satu indikator kesehatan lingkungan. Lingkungan yang bersih diwujudkan dengan tidak adanya sampah atau non-waste pada proses produksi, yaitu dengan cara 3R. Nggak ada masalah di sini. Nggak ada masalah. Semuanya cuma baik-baik aja. Buat apa? Singkong merupakan taman komoditas di Indonesia. Tanaman ini kini menjadi prima-dona industri. Hal ini karena begitu bagian tubuhnya dapat memakan benda ekonomi. Salah satu contohnya adalah berkaitan dengan home industry keripik singkong. Proses produksi pembuatan keripik yang mudah, bahan murah dan mengempar, serta pendesain ubi kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan tapioka. Berdasarkan pembuatan industri yang didirikan produksi tapioka dan total mencapai di seluruh penjuru Indonesia. Belum ada masalah juga. Belum ada masalah. Perkembangan industri pengemas singkong tidak dibayang dengan penelitian terhadap lingkungan, banyak dihasilkan. Ini baru ada masalahnya, tapi tapi cara dia menulis itu tidak membuat dia kelihatan ada masalah. Ya enggak sih? Bisa kayak gini. Kalau coba kalian lihat cara saya menyampaikan, apakah saya bisa menunjukkan bahwa di tulisannya ada masalah? Ya enggak? Dengan cara saya berkomentar, ya enggak? Betul ya, kalian pasti merasa bahwa bener nih ada masalah, dan ada masalah. Tapi coba saya nyampaikannya begini. Oh iya, tulisan ini sepertinya ada masalah. Oh, belum kelihatan. Itu dari ngomong sedikit aja, itu seharusnya kalian udah bisa merasakan ya bahwa perbedaan cara, apalagi menulis. Oke. Jadi ini cara menulisnya, padahal idenya lumayan ya. Kertas adalah gitu-gitu. That's good. Sorry, bestie. This is not the way you write. Kalau misalnya nulis bagus, this is not the way to write goodly. Kalian harus benar-benar change your mind gitu, kayak ya kalian bisa menulis udah dapat informasinya, tapi you have to write it like a problem. Gimana caranya biar kelihatan tuh masalahnya di mana gitu. Nggak kelihatan. I don't see the problem. Ibaratnya dia harus pakai kacamata yang jelas nih, baru gue bisa lihat masalahnya gitu. Kak nanti Kak sambil nanya dulu ya, sambil baca. Kak, berarti bagian penulis langsung to the point masalahnya aja ya? Of course you do. Yes. Kalian itu covernya begini. Gimana caranya ini biar kelihatan masalah ya? Kalian ya. Saya kayak gini. Coba dia mulai nih kayak dia bilang bahwa lingkungan di Indonesia sudah banyak yang sangat jauh dari kata ideal karena sudah banyak hal-hal indikator lingkungan yang tidak sesuai. Itu udah kelihatan masalah nggak? Kalau kita mulai kayak gitu. Bayangkan saja lingkungan yang bebas dari limbah itu mungkin susah kita temukan. Padahal kebersihan lingkungan harus kita jaga agar lingkungan tetap terjaga sampai generasi anak cucu kita. Bisa saja anak cucu kita tidak bisa merasakannya jika kita tidak merawat lingkungan dan kelestarian lingkungan. Lingkungan yang bersih diwujudkan dengan tidak adanya sampah atau waste pada proses produksi, itu dengan cara 3R. Oke? Kalian bisa lihat nggak? Dengan saya tambahkan beberapa kata atau beberapa poin, itu udah lebih kelihatan masalahnya. For sure, kalau kalian baca nanti ditambahkan kata-kata yang saya buat, itu akan kelihatan ada masalah. Jadi cara menulis juga penting ya. Dan itu harus dilatih. Kayak gitu. Jadi bukan sekedar ya gini-gini doang. Gitu. Oke? Kita lihat. Terus diisinya bioindustri, indikator kapasitas, no. Ketan sama serbinya, no. Bisa. Aman, itu aman.
sama di isinya juga ini kurang banget sih. Kayak it is not what I expected to read. Pantas dia tulisnya begini karena di depannya, karena emang di belakang juga kayak begini isinya, kayak belum ada idenya dari dia gitu, lebih ke ini. Kalau kalian menulis Yang bocor atau kata kayaknya itu, suaranya. sorry Erika, drama di mute ya. Kalau kalian di bagian isi untuk esai, kenapa ini nggak bisa di mute ya Rahma ya? Oke. Kalian itu harus lebih menentukan ide kalian. Jangan kalian kelihatan cuma menulis apa yang kalian baca. Ini cuma kelihatan kayak menulis kalian baca. Tidak ada idenya. Sorry. Padahal tadi banyak yang bilang ide ini bagus, tapi when you read it, oh my god, not good. Sorry, it is a bad idea. Oke. Sampai di sini aku mau tanya dulu, apakah udah kalian punya gambaran nih kayak menulis yang bagus essay itu seperti apa, atau kata itu seperti apa? Do you have image? Do you have pictures? Gimana? Iya Kak, sudah punya gambaran sih. Ada pertanyaan nggak? Sebelum Hmm, kita lanjut, biar seling dulu. Ada pertanyaan? Ada mau nanya? Masukkan kata yang non formal begitu, misalnya bayangkan saja kayak gitu-gitu, boleh nggak di esai? Oh, boleh ya. Esai boleh, terus esai boleh banget, opini boleh, tapi kalau untuk karya ilmiah mungkin must be more formal. Oke? Beda ya. Oke, terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, guys? Biar kalian tuh nggak salah jalan kalau misalnya mau ikut lomba. Ada yang mau bertanya? Ide yang menarik, kalau ide yang menarik itu gampang sih. Lebih ke kayak pengetahuan aja. Jadi kalau misalnya kalian nggak punya pengetahuan, nggak menguasai teknologi yang saya jelasin tadi sebelumnya, kalian akan kesulitan juga untuk cari ide yang bagus. Dan sering banyak contoh sih. Kak, aku mau tanya, Iya, Insira. kalau misalnya ide di linguistik ya, misalnya kita bahas tentang kayak contohnya kata new normal, apakah jadi kita tuh menganalisis kayak istilah-istilah baru saat pandemi gitu, misalnya kayak kata new normal, apakah benar artinya tuh dari kata new terus normal terus dan sebagainya kayak gitu, terus kayak Untuk kata-kata PKM ya. iya Untuk PKM kayak gitu, RSH. itu menarik nggak Kak? Krusial apa? Jangan sampai itu tidak terlalu bermanfaat. Emang sih, to be honest nih ya, tidak semua bidang itu akan mudah untuk bermanfaat, benar nggak? Ya kan? Kamu juga pasti bingung nggak di linguistik ya kan? Nah makanya mungkin kalau mau ini mungkin mencari dari, kalau misalnya untuk penelitian mungkin harus lebih ke kayak, mungkin kamu bisa meneliti tentang teknologi dalam linguistik misalnya, gitu. Kalau misalnya mau yang lebih menarik ya, lebih baik coba cari teknologi dalam bidang linguistik. Nanti kamu baca, atau kamu saya gini, when you go to articles, untuk kalau misalnya kalian pergi ke jurnal ya, sebelum kamu mulai menulis Insira, biasanya sih saya akan, kalau saya sih, saya selalu nyaranin kalian baca dulu fields-nya. Misalnya apa ya? Misalnya gini. Bentar ya guys ya, sabar ya. Kalau misalnya kalian go to Google Scholars, kalian pergi ke Google Scholar, kalian cari aja kayak augmented reality in linguistic, terus artificial intelligence in linguistic, Internet of Things in linguistic. Mungkin itu nggak usah dicari dulu ya, kalian aja. Kalian mungkin Insira akan ketemu. Tapi kayak sekarang itu, ingat, ide yang bagus itu bukan dicari dan di pikiran. Kamu nggak akan pernah ketemu yang menarik. Tapi carilah di bacaan. Itu Insira ya. PR-mu adalah pelajari dulu kayak penggunaan metaverse, kayak augmented reality, virtual reality di linguistik. Kamu dari jurusan linguistik seharusnya bisa baca jurnal ya. Terus kamu juga cari apa ya?
cari Internet of Things-nya gitu-gitu. Nanti kalau misalnya udah sering ngebaca kayak gitu, itu akan memudahkan kamu untuk tahu bidangnya seperti apa. Soalnya saya rasa pengetahuanmu kurang di situ. Kalau misalnya pengetahuanmu besar, banyak, itu akan mudah cari idenya. Ya, Oke, iya Kak. ya, kamu udah sering, pasti belum sering baca jurnal ya, makanya pasti bingung. Iya, baru Ya, kalau kalian berjago harus baca jurnal, guys. Saya juga tiap hari baca jurnal. Enggak sih, tapi saya juga baca jurnal yang gue nggak ngerti sebenarnya. Soalnya saya kan harus mencari ide buat student saya ya, jadi ya gue juga baca jurnal. Oke, ada contoh esai dan kata yang sudah benar ada, tapi tidak bisa di-share karena ya betul tidak bisa di-share ke semua orang, harus ya agak ribet mekanismenya. So I cannot give. Kak, cara-cara jurnal yang baik dan benar di mana? Jadi lagi ke Google Scholars, kita bisa ke Google Scholar ya, Google Scholar doang, enggak kemana-mana. Kalau essay tentang ilmu gizi, mengangkat topik untuk menu inovasi nilai gizi yang tepat. Kira-kira menarik nggak, Kak? Menarik, tapi teknologinya apa? Ya, kita. Jadi kalau misalnya teknologinya udah jelas, kamu pakai teknologi apa, instance apa, ya mungkin akan mudah dan banyak. It is so easy to find. It is so easy to find. Misalnya ada student saya sekarang dia lagi nyari ide kayak solusi gimana caranya biar masyarakat itu tidak stunting dan tidak juga obesitas. Makanya dia pakai teknologi kan. Jadi nyarinya tuh kayak smart plate. Jadi kayak dia mencari, dia idenya tuh lebih ke kayak tempat makan yang ya can give information tentang menu dan segalanya. Gitu. Sampai like that. Itu contoh ya. Jadi kayak bisa dapat itu lebih gitu. Ada pertanyaan lagi, guys? Kak, izin bertanya, Kak. Oke, boleh. Kak, misalnya kayak gini, Kak. Kita tuh kalau udah dapat ide kan, kalau menurut saya kan udah, misalnya udah lumayan bagus kan. Tapi pas cara pengembangan bahasanya itu, Kak, pas kayak mentok di tengah jalan gitu, Kak. Itu tuh gimana cara mengatasi maksudnya itu kan Yes, ada benar-benar. Itu sering ini pas di kejadian tengah ya. jalan. Ya Allah. Makanya kalau saya sih biasanya untuk treatment untuk student ya, biasanya tuh misalnya dia menulis tentang bidang ini, kayak bidang ini. Saya akan kasih contoh tulisan yang bidang itu, biar dia nggak bingung. Gitu. Kalau misalnya kalian punya example atau punya contoh yang ini, itu akan mudah sih. Pasti kamu mungkin nggak punya itu ya, jadi nggak punya inspiration. Ya nggak sih? Jujur. Iya sih, Kak. Biasanya kayak gitu. Jadi terkadang kita emang manusia ini nggak bisa, kalau yang kita mengharapkan otak kita untuk selalu mencari, it is not easy. Jadi kita emang harus yang melihat tulisan orang nggak sih? Is it? Tapi nanti kalau kita udah terbiasa, jarak enggak akan segitunya itu. Tapi kalau misalnya masih baru-baru, nah itu there's a problem di sana. Tapi kalau udah biasa, karena kita udah banyak membaca tentang itu akan mudah. Tapi kalau misalnya baru-baru, ya udah you have to read. Kalau nggak baca ya nggak mungkin. Jadi kamu harus, kalau misalnya merasa stuck membaca. Oke? Cobain ya, Oke, bisa. Membaca doang. Kak, apakah ide berupa aplikasi akan kalah jauh dari ide berupa teknologi? Elizabeth, aplikasi itu sekarang udah common nggak sih? Bahkan training sekarang udah aplikasi loh. Jadi itu kayak udah, menurutku cuma bikin aplikasi itu kayak udah terlalu old. Maksudku udah beberapa tahun lalu nggak sih? Ayo, coba ada kalian cek. Sekarang udah banyak training startup, training kayak gini. Jadi kayak ide aplikasi itu kayak udah nggak terlalu spesial. Bener nggak? Ya kan? Iya, Kak. Ya, Elizabeth setuju nggak kalau ide-ide aplikasi sekarang udah banyak, bahkan sekarang mungkin udah alumni dari mana udah desain aplikasi dan banyak banget bikin aplikasi. Jadi kayak udah nggak terlalu spesial banget gitu untuk bikin aplikasi. Kalau misalnya kamu bikin aplikasi boleh, tapi mungkin tambahin apanya. Lebih fokus ke kayak apa teknologi, lebih fokus ke kayak mungkin sensornya atau kamu pakai apa gitu. Jadi bukan fokus ke aplikasinya, tapi lebih kayak additional things yang kamu masukkan ke sana. Kayak gitu sih strateginya. Gitu Elizabeth ya. Sip.
Kak, gimana supaya dalam paragraf itu antara kalimat penjelas berkaitan dengan kalimat utama? Ini tentang ini ya. Biasanya sih kalau menulis itu ada strateginya. Ada strateginya tuh kayak apa ya? 5W 1H. Jadi misalnya kayak kalian nulis gini caranya, Devia. Misalnya kalian nulis kayak Indonesia itu bermasalah dengan sampah. Kenapa bisa bermasalah dengan sampah? Kenapa bisa bermasalah dengan sampah? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Kayak gitu. Jadi kalian setiap kalimat itu kalian tanya kenapa bisa begitu? Bagaimana kayak gitu. Jadi setiap kalimatnya kamu buat itu kamu harus bikin 5W 1H-nya. Jadi pasti nyambung. Gitu. Ngerti nggak Devia maksudnya? Jadi kayak gini. Kenapa Devia itu bingung membedakan antara kalimat penjelas sama kalimat utama? Devia bingung menjelaskan kalimat sama utama. Kenapa bisa terjadi kayak begitu? Oh, begini, mungkin Devia itu tidak terbiasa menulis. Kenapa dia tidak terbiasa menulis? Itu kenapa? Nah, itu cara menulis itu. Oke? Jadi lebih banyak kayak bertanya gitu. Kak, bedanya isopas sama isi kajian gimana ya? Isi kajian. What do you mean by isi kajian? Halo. Isi kajian itu masuk kayak gimana? Kajian tuh kayak gimana? Yes. Tujuan dari sebenarnya kalau esai itu buat lomba ya, buat lomba, dan di esai itu kita akan menulis inovasi terbaru gitu. Oke. Sekarang saya mau bahas terakhir ya, mau bahas tentang esai beasiswa. Oke. Esai beasiswa, ada contoh esai beasiswa yang udah gue baca. Bentar ya. Asalnya saya ada buku pesan yang disampaikan sih kalau nulis esai beasiswa ya. Ada satu contoh, ada dua contoh sih ini yang sudah saya ambil. Kayaknya satunya buat esai GKS. Ada tahu yang GKS ya? Scholarship ya. Sama ada yang kayak pertukaran ke Turki gitu. Kita lihat ya. Semoga you get the knowledge. Oke, thank you. Turki merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan tinggi. Ini kayak dia pakai pertukaran. Kelihatan nggak slide-nya, teman-teman? Kelihatan, Kak. Kak. Oke, Turki merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan tinggi dengan nilai 94% dan seluruh lulusan kampus di Turki yang telah diakui di negara Eropa. Bahkan Turki menjadi negara yang sukses menjadi partisipasi program pertukaran pelajar di bawah Erasmus. Turki menjadi daya tarik bagi pelajar internasional karena menyediakan fasilitas pendidikan yang baik. Hal dibuktikan bahwa Turki telah menjadi tuan rumah bagi seluruh pelajar benua terkecuali benua Asia, salah satu Indonesia. Dapat diragukan lagi jika Turki merupakan negara aman dan ramah untuk mahasiswa internasional, bahkan pemerintah merencanakan penambahan kuota untuk mahasiswa internasional dengan berbagai program beasiswa. Selain itu, letaknya berada di kedua benua menunjukkan Turki memiliki berbagai budaya dan kaya akan sejarah sebagai agama karena memiliki bangunan peninggalan Bizantium, Tipal dan Islam sekaligus sebagai rekam jejak dari bangsa Yunani, Romawi, dan hingga Ottoman. Di sini aku belum tahu tujuan tulisan isinya apa. Oke, dia di sini tuh mereview tentang Turki itu kayak gimana. Turki telah menyediakan berbagai jurusan untuk meningkatkan kualitasnya dalam pendidikan. Hampir setiap kampus Turki membuka, ini masih Turki juga menjadi negara yang memperhatikan bahasa Arab. Konsistensi Turki dalam mengembangkan bahasa Arab telah ditunjukkan sekolah. Melihat kualitas pendidikan dari Turki mendorong saya untuk menempuh kuliah di negeri dua benua tersebut. Perkembangan bahasa Arab yang ada di Turki membuat diri saya tertarik untuk mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab, terutama di Universitas Fatih Sultan Mehmet. Oh, jadi dia ini tujuannya buat kuliah di Turki. Sadar akan pentingnya menumbuhkan pendidikan di masyarakat mendorong saya. I dislike this for sure. Setelah lulus kuliah di Turki, program pembelajaran
Perasaan tidak pernah puas dan selalu ingin berusaha menggali potensi pengetahuan. Oke. Jika ini tulisan student saya, gue akan bantu dari awal sampai akhir sih. Pertama, yang dari esai ini, dia tuh tulisnya mainstream. Kalian tahu nggak tulisan mainstream itu maksudnya kayak gimana? Tulisan mainstream itu kayak gimana maksudnya? Kira-kira ada yang nebak nggak? Ada yang mau menebak? Tulisan mainstream itu kayak gimana maksudnya? Nggak ada hooknya. Everyone can do this. Everyone will write this. Coba, saya yakin 50% dari kalian kalau akan menulis beasiswa ke Turki akan menulis yang sama kalau tidak dikasih tahu. Bener nggak? Kalian akan menulis kayak Turki adalah negara begini, something like this. Ya nggak? Ya nggak? Iya, Kak. Iya, Kak. Iya, Kak. Jadi I don't see something yang special. Jadi jangan menulis satu yang mainstream. Itu yang pertama. Dan itu banyak banget yang mainstream. I need something different opinion, different ini. Itu dari segi itu sih yang utama. Saya tidak melihat ada sesuatu yang spesial di sini. Yang kedua, saya tidak melihat tentang kamu. Kalau semua tulisan personal statement atau beasiswa itu harus menjelaskan banyak tentang siapa kamu, siapa penulisnya, dan itu kurang banget di sini. So that's a problem. Tapi nggak tahu apakah itu gimana, gue nggak bisa komen. Tapi maksudnya itu rata-rata sih kita harus benar-benar bisa ngejelasin siapa kita, kayak gitu. Siapa kita? Kak, Iya. izin bertanya, Kak. Berarti kalau buat nulisan esai ini berarti maksudnya itu lebih menonjolkan diri kita ya, Kak? Ya kita harus, kalau rata-rata untuk tulisan beasiswa itu kalian harus bisa ngejelasin kayak kalian itu siapa, apa yang sudah kalian lakukan, dan dengan kalian dapat beasiswa itu apa yang kalian bisa berikan, bisa meningkatkan, dan apa di sana secara mendalam, kayak gitu. Jadi kalau ini jauh banget sih. Ya essay beasiswa sama personal statement sama lah Putri, sama apa bedanya? Ya maksud itu essay beasiswa itu kan personal statement, personal objective gitu kayak gitu. Tapi kalau tulisan tadi tuh gue nggak lihat sih. Gue nggak ngelihat satu yang ini. Oke. Itu ya. Kita lihat satu lagi contoh essay beasiswa. Ini ke I think ini GKS. Ini bisa GKS. Oh ya, ini GKS. Kemarin di segi nulisnya bagus ya, tapi ya kita lihat. Kalau ini gue tahu tujuannya apa, karena gue tahu beasiswanya dia mengenai GKS, jadi mungkin I can get a deeper analysis, ya. Tapi kita lihat aja apa yang gue bisa komen ya kan. Okay, cell is the soul. Interestingly, the word shell, there was shows that I heard doesn't mean soul. Okay. Ini kan dia minta menulis personal statement, ada personal statement, terus ada dia dinulis personal statement, terus ada kayak study plan to improve foreign language, ada Korea. Oh, jadi kayak cara dia ini oke, boleh lah ya. Dia ada study objectives, ada study objective. Hello, my name is from Indonesia. I'm going to biomedical. Dia ada beberapa hal yang diulangin lagi, kayak dia diulangin penjelasannya. Dia diulangin. Padahal sebenarnya ada yang bagus juga sih. Kayak ini kan kayak hello, my name is from Indonesia. I'm very interested to in the Faculty of Biomedical Engineering of South Korea. That I have graduated from high school majoring in science. I am very interested in medical engineering education in South Australia. Australia is the Asia representing with top 5 quality biomedical engineering globally, with top 5 campuses in the chaos world. I want to go bachelor degree education first because the degree will teach me the balance between theory and practical learning. My greatest wish is to return to my country and introduce the current medical system that I learned to develop the medical device industry in my country. Oh my God, kenapa kayak begini sih? Medical devices are one of the subculture representing the health system in every country. Ya Allah, sorry, not good.
My degree term will last 4 years. Oke. Ya kalau misalnya nulis nih kayak ya university di Korea itu dia berdasarkan QS ranking. QS ranking itu apa sih, kenapa dia bagus? So you have to explain like that. Terus kalian tuh nggak perlu poin-poinnya banyak, tapi details juga nggak usah terlalu you want to put it all you want to put all di sana, tapi kalian juga harus berpikir gimana caranya biar mungkin kalian nggak terlalu banyak poin yang kalian sampaikan, tapi benar-benar go in depth gitu ya, go in depth. Ini ada gue nggak lihat sih kayak saya sih kalau misalnya nulis kayak gini saya nggak terlalu melihat kenapa biomedical engineering di Korea itu bagus. No, gue nggak lihat karena gue tuh pengen something yang lebih detail, lebih deep lagi kalau saya sih. Even kalian merasa bahwa gue tuh kan masih anak SMA, jadi mau S1 yang oke, kalian bisa membaca, nggak ada bedanya. Oke, terus mungkin kayak ya, however, what about the cost of studying without a scholarship is my best consideration. Aduh, gue nggak ngelihat sesuatu yang terlalu ini. Kalau bisa, gimana ya? Kalau misalkan kalian menjelaskan diri kalian untuk SBS itu, mungkin kalian bisa kayak, mungkin kalian bisa begin like give one sentence to explain like who you are. Karena kalian nanya kayak misalnya kalian mau dijelasin kayak personal statement itu, kalian bisa dijelasin kayak siapa kamu, jelaskan dalam 3 kata. Nah itu nanti kamu harus elaborasi. It is the best way sih untuk writing. Terus kalau misalnya kayak gini, what is your consideration buat milih kampus, itu juga harus ada. Nah, banyak hal lah, poin yang kurang. Oke. Gue sangat picky kalau melihat tulisan orang dan requirement saya tinggi. So sorry. Jadi mungkin kalau misalnya kalian kayak, oh my god, essay saya not good, ya kayak gitu. Oke, ada pertanyaan? Saya udah nggak akan review lagi. Sekarang terakhir. Oke, kayaknya udah habis nih jatah buat review ya Sob ya, sorry yang belum dapat. Oke. Ya, enggak, kayaknya banyak banget yang saya masuk, jadi gue nggak bisa. Kak, perlu nggak sih itu kita tulis alasan ketertarikan kita mengikuti beasiswa itu? Ya perlu, tapi jangan mainstream. Jangan terlalu mainstream. I just like mainstream idea. Jadi kalian harus bisa lebih kreatif. Oke. Kalian harus bisa kreatif. Kalian harus bisa membuat sesuatu tuh menjadi kelihatan lebih ini dengan menggunakan perspektif yang berbeda, misalnya gitu. Ada lagi? Supaya kita sebelum tutup kegiatan kita hari ini. Ya sama aja Aida ya, mau buat artikel apapun, mau buat semua jenis tulisan, ya caranya pertama kamu harus cari idenya dulu, baru kamu bisa nulis. Kalau udah ketemu idenya, ya baru sih kita bisa, kalau udah ada idenya kan baru kita bisa. Ini. Kak, saran untuk mempersiapkan beasiswa. Sarannya adalah kalian harus punya banyak background dulu. Kalian harus punya banyak prestasi dulu, punya banyak pengalaman organisasi dulu, punya banyak experience dulu biar gampang menulis. Kalau kalian nggak punya banyak experience, itu susah. Ya, itu. Jadi kalau misalnya kalian mau dapat beasiswa, tapi experience kalian kurang, cuma kayak punya ingin beasiswa doang, ya susah juga. Kalian harus punya strong background dulu, kayak kalian harus melihat organisasi kalian sudah sebagus apa, leadership-nya udah sebagus apa, terus kayak peluntirnya, maksudnya kayak pengabdiannya sebagus apa, prestasinya sebagus apa, pengetahuannya sebagus apa, itu akan mudah menulisnya, karena ya udah tinggal kalian tulis aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian nggak punya strong itu, ya bagaimana kalian menulis? Sebagus apapun kalian menulis, kalau isinya sampah juga tetap akan jadi nggak bagus, gitu ya. Jadi jangan salah kalau misalnya mau ikut sesuatu itu jangan ikut beasiswa terus. Kalian juga harus fokus ke untuk terus memperbaiki background kalian. Banyak loh, I don't know, apakah mungkin kalian pernah ketemu orang yang kayak dia fokus ngejar beasiswa, tapi dia nggak pernah fokus untuk merubah dirinya tuh menjadi lebih bagus. Oke, itu aja buat kelas hari ini.
Oke, saya tutup ya. Jadi ini ya kalau kalian mau lebih sering ya kamu juga mungkin juga bisa join di kelas yang berbayar juga untuk belajar banyak tentang menulis. Karena emang menulis itu kita perlu terus belajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Misalnya di bulan depan mungkin akan kita belajar lagi, mereview lagi tulisan-tulisan ini untuk ya mungkin untuk recharge semangat kalian atau untuk melihat tulisan yang baru. Bye-bye semuanya. Thank you. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kasih Bye. Kak. Thank you, Bye. Bang. Makasih banyak ilmunya. Sama-sama. Thank you Kak.